Rebut 3 poin di markas Arsenal, Manchester City makin nyaman di puncak klasemen. Manchester City meraih kemenangan 2-1 pada menit-menit terakhir atas Arsenal dalam laga lanjutan Liga Inggris di Stadion Emirates, Sabtu 1 Januari 2022 malam. The Gunners memimpin pada babak pertama melalui gol Bukayo Saka setelah mereka gagal mendapatkan penalti. Martin Odegaard dijatuhkan Ederson di kotak 12 pas, namun klaim penalti Arsenal pada menit ke-10 digagalkan VAR. City kemudian menemukan jalan untuk menguasai permainan ketika Granit Xhaka dinilai telah menjatuhkan Bernardo Silva di kotak penalti. Riyad Mahrez menjadi eksekutor dan sukses, skor 1-1. Arsenal sangat marah dengan keputusan itu dan itu membuat Gabriel Magalhaes mendapatkan kartu merah karena 2 pelanggaran kartu kuning. Babak terakhir berlangsung sengit saat tim asuhan Pep Guardiola terus menekan. Manchester City mencetak gol kemenangan lewat Rodri pada injury time usai memanfaatkan umpan De Bruyne. Skor 2-1 menjadi milik Manchester City. Hasil ini membuat Manchester City makin kukuh di puncak klasemen Liga Inggris, sementara Arsenal masih di posisi keempat. Manchester City menang di menit-menit akhir Pep Guardiola. Kok tumben? Manajer Manchester City, Josep Guardiola mengaku terkejut dengan kemenangan timnya melawan Arsenal. Guardiola menyebut tidak biasanya City menang di penghujung laga. Kemarin malam, Manchester City bertanding ke Emirates Stadium. Mereka menantang Arsenal di pertandingan pekan ke-21 EPL. Di laga ini Arsenal unggul lebih dahulu berkat gol Bukayo Saka. Namun di awal babak kedua, City berhasil menyamakan kedudukan berkat penalti Riyad Mahrez. Di saat laga hampir berakhir, City sukses mencetak gol kedua mereka adalah Rodri yang mencetak gol di injury time dan memastikan City membawa pulang 3 angka ke Manchester. Pep mengakui bahwa Arsenal bukan lawan yang enteng untuk dihadapi, apalagi The Gunners bertahan dengan rapat setelah bermain dengan 10 pemain. Jadi Pep puas timnya bisa memetik kemenangan di laga ini, apalagi menang secara dramatis di akhir-akhir laga. Kami bukan tim dengan karakteristik seperti itu, namun karena situasinya 10 versus 11, mereka bermain dengan 5 pemain dan kami harus berjuang untuk memenangkan pertandingan, ujarnya. Kemenangan atas Arsenal ini merupakan kemenangan yang krusial bagi City, karena mereka sudah 11 kali menang beruntun di ajang EPL. Alhasil, City masih kokoh di puncak klasemen. Mereka mengoleksi total 53 poin dari 21 laga. Favorit untuk juara, peluang sukses Manchester City musim ini diprediksi. Manchester City mengambil langkah besar dalam upaya mereka untuk mempertahankan Liga Primer ketika Rodri menikam tuan rumah pada perpanjangan waktu melawan 10 pemain Arsenal. Kemenangan itu membuat The Citizens unggul 9 poin dari Chelsea dan unggul 12 poin dari Liverpool yang memiliki 2 pertandingan di tangan. Fans The Citizens akan melihat dari dekat pada hari Minggu dengan pertarungan kedua dan ketiga di Stamford Bridge. Pasukan Pep Guardiola meninggalkan Emirates dengan 3 poin dan kemenangan ke-11 berturut-turut mereka karena para pakar sudah mulai berspekulasi apakah balapan 3 kuda dengan cepat menjadi pengejaran gelar dengan 1 kuda. Tapi, bagaimana para bandar menilai kemungkinan City untuk sukses di kompetisi yang tersisa? Liga Champions. City keluar dari salah satu grup terberat di Eropa saat mereka melawan Paris Saint-Germain, RB Leipzig, dan klub Brugge untuk memuncaki klasemen. Di fase kompetisi selanjutnya, mereka akan menyambut Sporting di Etihad. The Citizens dikalahkan finalis di Eropa musim lalu ketika Kai Havertz mencetak satu-satunya gol dalam pertandingan itu. Tetapi para bandar berharap mereka akan melaju jauh tahun ini dengan Bayern Munich dan Liverpool di antara yang terdepan menurut Sky Bet. Liga Primer. Lari mereka yang luar biasa telah membuat mereka naik ke puncak. Sisi Guardiola terlihat kejam dan tak terkalahkan saat ini dengan bandar taruhan menahan mereka dalam nada yang sama. Sebelumnya dijuluki balapan 3 kuda antara City, Liverpool, dan Chelsea. Dengan kesalahan baru-baru ini dari 2 penantang, pengejaran gelar diyakini telah dipangkas menjadi 1. Terlepas dari pertanyaan seputar opsi serangan mereka, setelah kepergian Sergio Aguero, mereka terus mencetak gol dengan ancaman konstan dari opsi penyerang mereka.
Man City akan melepas bek tengah untuk ditukar dengan gelandang Barcelona. Selama 6 bulan terakhir, Barcelona memiliki 3 pemain yang pindah ke Camp Nou dari Manchester City, yaitu Sergio Aguero, Eric Garcia, dan yang terbaru Ferran Torres. Dan sepertinya Catalans berniat melanjutkan kesepakatan mereka dengan juara Liga Primer di musim panas juga, dengan Aymeric Laporte muncul sebagai subjek yang menarik bagi Javi Hernandez. Tibanya di Etihad pada Januari 2018, pemain internasional Spanyol itu menjadi anggota integral tim. Meskipun ia kehilangan tempatnya di tim musim lalu, Laporte telah merebut kembali tempatnya bersama Ruben Dias di line up musim ini, dengan John Stones terdegradasi ke pilihan ketiga. Pemain berusia 27 tahun itu adalah pemain yang dipantau Barcelona untuk sementara waktu, yang dikaitkan dengannya di musim panas. Namun mengontraknya di musim panas tidak akan mudah, karena Sports El Nacional melaporkan bahwa Catalan perlu mengeluarkan sejumlah 65 juta euro atau lebih untuk menggoda Manchester City agar memasuki pembicaraan. Dan Barra yang menargetkan penandatanganan tanda di Erling Haaland, dana untuk berinvestasi di tempat lain bisa menjadi langka. Namun, El Nacional menambahkan bahwa pengaturan alternatif dapat dicapai dengan The Citizens atas kesepakatan yang melibatkan Laporte. Oleh laporan, juara bertahan Inggris akan pertimbangkan untuk menjual mantan bek Athletic Cup itu ke raksasa Catalan jika gelandang Frenkie de Jong ditawarkan sebagai gantinya. Manajer City, Pep Guardiola adalah pengagum berat mantan gelandang Ajax dan telah menanyakan tentang dia selama negosiasi untuk Torres bulan lalu. Kini, mantan pelatih kepala Barca itu dikabarkan bisa mempertimbangkan untuk membiarkan Laporte pindah ke Camp Nou jika pemain asal Belanda itu sebagai penggantinya. De Jong telah datang di bawah banyak kritik musim ini untuknya menampilkan off warna di lini tengah. Sementara ada laporan bahwa para Blaugrana mungkin bersedia untuk offload dia untuk harga yang tepat. Sekarang ini masih harus dilihat apakah mereka bersedia menukarnya dengan bek Manchester City.